Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, let me introduce myself. My name is Nurija Firdaus. I am your English teacher now. And today because is English lesson, and I want we will learn about descriptive text. Okay? Ada nggak yang di sini pernah belajar atau pernah mendeskripsikan seseorang? Bisa dibilang kalian pernah nggak menceritakan ke teman kalian tentang gambaran seseorang? Misalnya contoh nih, Miss lagi cerita sama teman Miss nih, kalau Miss habis ketemu sama Anas mau nikah. Nah, Miss cerita kalau Miss ketemu Anas mau nikah itu pas Miss lagi jalan-jalan ke mall, dan Miss papasan sama Anas mau nikah. Nah, Miss lihat Anas mau nikah tuh aslinya tuh cantik. Miss bilang ke teman-teman Miss ya, Miss bilang kalau Anas mau nikah itu pas ketemu langsung itu cantik, tinggi, putih, terus murah senyum. Nah, bisa dibilang Miss sedang mendeskripsikan Anas mau nikah. Jadi, deskripsi teks adalah menjelaskan tentang sesuatu, misalnya mendeskripsikan orang, binatang, atau satu benda, baik bentuknya, sifat-sifatnya, jumlah, dan lain-lainnya. Jadi, deskripsi teks adalah sebuah teks yang menggambarkan atau menjelaskan sesuatu dengan sedetail-detailnya, baik dari bentuknya, sifat-sifatnya, dan lain-lain. Nah, deskripsi teks juga bertujuan untuk memberikan informasi yang jelas tentang objek yang ingin digambarkan. Oke. Generic structure dalam descriptive text itu ada dua. Jadi unsur kebahasan dalam descriptive text itu ada dua. Pertama itu adalah identification. Identification itu bisa dibilang dia itu the beginning history for descriptive text. Bisa dibilang itu adalah awal mula kejadian ketika kalian ingin mendeskripsikan seseorang. Misalnya nih, Miss kasih contoh ya. Miss kan tadi bilang dong pengen mendeskripsikan Anas mau nikah. Nah, awal mulanya kenapa Miss ingin mendeskripsikan Anas mau nikah? Karena awal mulanya Miss ketemu Anas mau nikah di mall. Jadi kita buat kalimat aja, contohnya kayak gini. Yesterday I meet Anas Monica in the mall. In the mall. I feel so nervous and happy because I never meet Anas Monica before. Nah, ini contohnya ya. Jadi artinya itu kemarin Miss ketemu Anas Monica di mall. Nah, aku merasa sangat nervous, sangat grogi, dan merasa bahagia karena sebelumnya aku nggak pernah ketemu Anas Monica nih. Nah, itu bisa dibilang itu identification atau awal mula ketika kalian ingin awal mula cerita ketika kalian ingin mendeskripsikan seseorang. Nah, biasanya identification itu terletak di the first paragraph. Dia ada di paragraf pertama. Oke, sampai sini ngerti ya? Kita baca penjelasan dari identification-nya ya. Bagian identification berisi pembukaan dan gambaran umum tentang suatu topik. Nah, seperti yang bilang, di ini pembukaan atau awal mula cerita ketika kamu ingin mendeskripsikan seseorang. Identification berfungsi sebagai pengenalan dari apa yang kita sedang jelaskan.
Supaya para pembaca atau pendengar tidak salah mengerti, pada bagian introduction juga harus menyebut alasan kenapa penulis memilih tempat itu untuk diceritakan. Nah, bisa dibilang identification itu adalah pengenalan awal cerita ketika kalian ingin mendeskripsikan seseorang. Yang kedua, description. Nah, ini baru isinya. Isi dari kamu ingin pokoknya description itu adalah isi kamu untuk menjelaskan ciri-ciri umum sampai khusus atau sifat-sifat yang terdapat dalam benda, orang, atau binatang. Maksudnya gini, dalam description ini adalah bagian kamu menjelaskan sedetail-detailnya dari gambaran umum dan khusus dari sesuatu yang ingin kalian gambarkan. Nah, baru nih kan identification kan ini awal cerita nih, kamu awal cerita dari kamu ingin mendeskripsikan seseorang. Baru description itu adalah bagian kamu mendeskripsikan seseorang. Misalnya Miss kasih contoh nih, Agnes Monica itu adalah artis yang sangat Agnes Monica is the famous artist in Indonesia. She is so gorgeous, beautiful, smart, and independent woman. She is also a friendly person, and I think she's so talented. She can acting, singing, and also she can perfect as dancer. Oke. Jadi Agnes Monica, jadi bahasa Indonesianya Agnes Monica itu adalah artis yang sangat cantik, dia baik, dia pintar, sangat bertalenta, dia bisa menyanyi, acting, dan jago nari juga. Nah, itu contoh dari description, salah satu contoh dari bagian dari description. Oke, kita baca ya pengertiannya. Pada bagian description berisi seluruh ciri-ciri umum sampai khusus atau sifat-sifat yang terdapat dalam benda, orang, atau binatang yang sedang kamu jelaskan. Misalnya, ketika kita menceritakan tentang suatu tempat, kita bisa memulai dari keseluruhan cerita dari suatu tempat tersebut, seperti bagaimana pemandangannya, bangunannya, cuaca, dan lain-lain. Kemudian berujuk ke detail yang khusus yang melengkapi penjelasan umum sebelumnya. Oke? Jadi ingat ya, generic structure dalam descriptive text itu ada dua, identification and description. Identification adalah, bisa dibilang itu adalah kalimat pembuka, atau bisa dibilang awal cerita dari kamu. Kenapa nih kamu ingin mendescription Agnes Monica, pengen mendescribe Agnes Monica, kenapa? Nah, baru ketika kamu sudah menulis identification, baru namanya description. Description itu adalah kamu menggambarkan Agnes Monica dari gambaran umum sampai ke gambaran khusus. Dari gambaran umumnya apa? Kamu lihat dari luarnya Agnes Monica, wih Agnes Monica cantik ya, terus putih, tinggi, terus friendly. Baru kamu ke gambaran khusus, kamu jelasin Agnes Monica itu sangat bertalent, dia bisa nyanyi, dia itu bisa nari, terus dia artis yang sudah go internasional ke Amerika. Oke, sampai sini ngerti ya? Ngerti. Oke. Nah, di sini ada cerita medok. Oke. Tugas kalian adalah kalian tentukan yang mana bagian identification dan yang mana bagian yang description-nya. Oke? Kalian tulis di kertas dan
tulis di kertas semuanya, terus kalian cukup tandain paragraf mana nih yang identification, paragraf mana nih yang description. Oke. Nah, ini ada contoh juga tentang history panda, sama kamu cari juga, kamu tandain yang mana identification, yang mana description. Terus ini ada latihan 1 sampai 10 kamu kerjakan ya, nanti dikumpulkan. Oke, terima kasih.